Semoga semuanya tetap baik-baik saja. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempraktikkan materi lari jarak pendek. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Febriani Tana. Nama saya Gerald Endoan. Nama saya Yonatan Gilotan Kelom. Nama saya Wasti Tira. Nama saya Lindrawati Lukas. Nah teman-teman, simak terus ya video ini. Baik teman-teman, sebelum kami mempraktekkan mengenai lari jarak pendek, kami akan memaparkan mengenai materi-materi lari jarak pendek. Adapun materinya yaitu, yang pertama yaitu pengertian dari lari jarak pendek, yang kedua mengenai sejarah lari jarak pendek, yang ketiga manfaat lari jarak pendek, dan yang keempat teknik lari jarak pendek. Selanjutnya, peraturan dalam perlombaan lari jarak pendek, hal-hal yang dianggap tidak sah dalam perlombaan lari jarak pendek, serta juri beserta tugas dalam perlombaan lari jarak pendek. Dan yang terakhir yaitu perbedaan lari jarak pendek dengan lari jarak menengah. Untuk itu teman-teman simak baik-baik ya video yang kami jelaskan. Lari jarak pendek adalah salah satu jenis lari yang pada umumnya dilakukan dengan membutuhkan kekuatan dan kecepatan penuh dalam sepanjang garis lintasan, mulai dari awal titik start hingga finish. Yang dimana lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter ini, pemenangnya akan ditentukan berdasarkan catatan waktu. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dalam melakukan lari jarak pendek, kita membutuhkan teknik yang kuat, terutama kekuatan kaki, keseimbangan tubuh, dan kecepatan penuh di sepanjang garis lintasan. Sejarah lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek sudah ada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Lari jarak pendek sudah ditampilkan sejak pada zaman Yunani kuno. Kemunculan dari lari jarak pendek tersebut berawal dari seorang prajurit yang berasal dari Yunani, yang pada saat itu seorang prajurit tersebut berlari dari Persia untuk membawa pesan atas kemenangan Yunan pada saat perang melawan Persia. Namun, seorang prajurit tersebut tidak lama kemudian meninggal setelah memberikan pesan kepada sang raja Yunani. Kemudian, demi menghormati seorang prajurit tersebut, maka sang raja Yunani mengadakan perlombaan lari jarak pendek demi memperingati kematian dari seorang prajurit tersebut. Seiring berjalannya waktu dan zaman terus mengalami perkembangan, begitu pula dengan lari jarak pendek, hingga tidak lama kemudian perlombaan lari jarak pendek dapat ditemukan di berbagai negara. Dan pada akhirnya, pada tahun 1912, dibentuklah wadah organisasi yang bernama IWIF, International Association of Athletic Federation, yang berpusat di Monaco. Hingga sampai zaman modern ini, 212 negara telah menjadi anggota International Association of Athletic Federation. Demikian sejarah mengenai lari jarak pendek. Manfaat lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah olahraga yang mungkin sangat mudah untuk dilakukan. Namun perlu kita ketahui bahwa melakukan sprint dengan teratur maka akan berdampak baik untuk kita. Berikut beberapa manfaat lari jarak pendek, diantaranya adalah yang pertama, membakar lemak. Teman-teman, percaya atau tidak percaya, faktanya adalah melakukan sprint selama 1 jam setiap minggu lebih baik dalam membakar lemak daripada jogging selama 1 jam setiap hari. Yang kedua, menguatkan tulang. Lari jarak pendek dapat menguatkan tulang pada tubuh, terutama pada kaki. Ini sangat bagus agar tulang tidak mudah patah saat terjadi benturan keras. Yang ketiga, membentuk otot. Bisa kita lihat dari para atlet lari profesional. Rata-rata mereka memiliki badan yang ideal, atletis dengan otot-otot yang berbentuk. Karena hal tersebutlah mereka sering melakukan kegiatan lari. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dalam berlari. Sudah jelas bahwa dari kegiatan lari atau sprint dapat meningkatkan kecepatan berlari kita. Karena sudah dapat dilihat dari salah satu latihan para pesepak bola profesional adalah sprint atau terus berlari. Karena mereka melakukan hal tersebut agar kecepatan lari mereka bertambah dengan semaksimal mungkin.
Yang kelima, memperlancar pernafasan. Setelah diteliti bahwa sprint yang dilakukan secara rutin akan dapat memperlancar pernafasan dan membuat nafas lebih panjang. Berikut ini adalah teknik dalam lari jarak pendek. Yang pertama yaitu teknik start lari jarak pendek. Ada 3 macam teknik start dalam lari cepat atau lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. Start pendek atau boom start. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan sejajar di sebelah kaki kiri. Beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Selanjutnya yaitu start menengah atau medium start. Kaki kiri tetap berada di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan, sejajar dengan tumit kaki kiri, beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Berikutnya yaitu start panjang atau long start. Seperti 2 teknik di atas, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan yang berada di belakang kaki kiri, beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek dijelaskan Bompa pada tahun 1999, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba bersedia. Ketika starter telah memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan bersiap untuk menempatkan kedua kakinya menyentuh blok yang sudah dipersiapkan depan dan belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah sejajar dengan kaki kiri terpisah sebelah bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan berada di belakang garis start, kemudian posisi kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata harus tetap menatap lurus ke bawah. B. Aba-aba siap. Setelah aba-aba siap dibunyikan, posisi badan sudah mulai berubah. Tubuh sedikit condong ke depan, angkat pinggang sedikit lebih tinggi dari bahu. Karena posisi condong bahu agak maju ke depan dari 2 tangan. Kemudian lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120-140 derajat. Berikutnya yaitu C. Aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba ya, maka saat inilah seseorang pelari mulai mengerahkan seluruh tenaganya. Posisi badan diluruskan dan diangkat, kemudian kaki menjadi tumpuan keras pada start block untuk menghentak tenaga dorong. Kedua tangan diangkat dari tanah kemudian mengayun seirama dengan gerak lari. Kaki belakang mulai mendorong lebih kuat. Kaki depan mendorong sedikit demi sedikit. Namun dengan segera kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan kondisi badan condong ke depan. Posisi lutut dan pinggang diluruskan penuh seperti membentuk sudut 45 derajat terhadap tanah pada saat akhir dorongan. Teknik lari jarak pendek. Pada fase ini, seorang pelari mengerahkan daya dan kecepatan dengan teknik berlari cepat yang sudah dipelajarinya. Ada 2 tahap dalam berlari cepat. Yang pertama, fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun tekniknya yang pertama, mendarat pada telapak kaki. Lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi, lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat berbelok. Paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Yang kedua, fase layang. Inti dari fase ini ialah untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan kemudian mempersiapkan penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. Dalam fase pemulihan lutut, kaki topang bengkok. Irama ayunan dengan aktif namun rileks. Yang ketiga, kemudian kaki topang bergerak ke belakang. 3. Teknik melewati garis finish.
Inilah salah satu teknik penentu saat pelari mencoba meraih kemenangannya, yaitu garis finish. Pelari yang apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, maka ia dikatakan sudah berhasil masuk finish, sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah hampir seluruh bagian tubuh, seperti kepala, leher, lengan, dan kaki. Mutar menjelaskan terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek atau sprinter, yaitu yang pertama mencondongkan dada kemudian menjatuhkannya ke depan. Yang kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Yang ketiga, secepat mungkin lari sampai beberapa meter garis finish terlewati. Teknik yang sering dilakukan adalah teknik nomor 2. Apabila ada beberapa pelari sedang berkompetisi bersamaan melewati garis finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita atau garis terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Peraturan dalam perlombaan lari jarak pendek. Yang pertama, garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak pada perlombaan harus diukur dari tepi garis start hingga ke tepi garis finish. Yang kedua, aba-aba yang digunakan dalam perlombaan ini adalah bersedia, siap, ya atau bunyi pistol. Yang ketiga, semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba bersedia atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Yang keempat, peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan, maksimalnya 3 kali kesalahan. Yang kelima, lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan dalam 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Yang keenam, babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak, pemenang 1 dan 2 tiap heat berhak maju ke babak selanjutnya. Hal-hal yang dianggap tidak sah dalam perlombaan lari jarak pendek. Yang pertama, melakukan kesalahan dalam start lebih dari 3 kali. Yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Yang ketiga, mengganggu pelari lain. Yang keempat, keluar dari lintasan. Dan yang kelima, terbukti memakai obat. Adapun para juri yang mengambil peran dalam perlombaan lari jarak pendek. Yang pertama, starter, yaitu petugas yang memberangkatkan pelari. Yang kedua, recall starter, adalah petugas yang biasa mengecek dan mengabsen peserta anggota pelari. Yang ketiga, timer, yaitu petugas pencatat waktu. Yang keempat, pengawas lintasan, yaitu petugas yang berdiri pada tempat tertentu dan bertugas untuk mengawasi pelari apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran. Yang kelima, juru pencatat hasil, yaitu petugas pencatat hasil setelah pelari memasuki garis finish. Perbedaan lari jarak pendek dengan lari jarak menengah. Pertama, jarak yang ditempuh. Jarak pada lari jarak pendek terbagi atas 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sementara jarak pada lari jarak menengah terbagi menjadi 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Kedua, start yang digunakan. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok, sementara lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Ketiga, gerakan kaki. Pada lari jarak menengah, posisi telapak kaki menapak sepenuhnya ke tanah. Adapun lari jarak pendek tidak. Keempat, kecepatan. Lari jarak pendek mengutamakan kecepatan berlari dalam sekali napas. Berbeda dengan lari jarak menengah yang harus mengatur ritme pernapasan sekaligus kecepatan rata-rata. Kelima, sikap badan. Pada lari jarak pendek, perlu untuk mencondongkan badan ke depan untuk membantu kecepatan dalam berlari. Sementara pada lari jarak menengah, badan tidak perlu dicondongkan ke depan.
Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap baik-baik saja. Kami dari kelompok 6 akan Sini saya di sini. Dari lari jarak pendek. Pertama, itu pengertian dari lari jarak pendek.